kerja adalah proses memantau dan mengevaluasi hasil kerja untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi itu berjalan sesuai dengan rencana atau sesuai dengan target. Yang dimaksud adalah sesuatu rangkaian kegiatan sistematis yang urut untuk menetapkan harapan atau berupa standar, lalu untuk mengumpulkan data tentang apa yang terjadi dan membandingkan hasil aktual dengan harapan yang kita inginkan, lalu melakukan tindakan perbaikan bila ada yang menyimpang. Nah, tujuannya ini bukan sekedar memberi sanksi, tetapi juga memelihara kualitas, efektivitas, dan perbaikan yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah langkah-langkah pengendalian kinerja. Yang pertama adalah menetapkan standar, di mana kita menentukan target atau ukuran yang ingin kita capai. Lalu standar itu juga harus jelas, terukur, dan sesuai dengan kemampuan organisasi. Contohnya kita sebagai organisasi itu mentargetkan waktu pelayanan itu 2 jam dengan tingkat kepuasan 90%. Lalu yang kedua adalah mengukur kinerja, di mana kita mengumpulkan data asli atau hasil kerja kita, lalu kita buat seperti laporan karyawan atau data sistem, dan kita melakukan survei pelanggan. Tujuannya itu untuk mengetahui apakah proses itu sudah berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Lalu yang ketiga adalah menganalisis penyimpangan, di mana kita tuh membandingkan antara standar dengan hasil aktual. Nah, jika ada perbedaan, kita tuh analisis sebabnya apa, apakah karena kurangnya sumber daya atau proses yang tidak efektif atau masalah teknis lainnya. Lalu yang keempat adalah pengambilan tindakan korektif, di mana kita melakukan langkah perbaikan agar hasil itu kembali sesuai dengan target yang sudah kita tetapkan. Contohnya kita memberikan pelatihan, memperbaiki alur kerja, dan menambah alat atau staf. Selanjutnya yaitu pemantauan penggunaan data besar. Pemantauan penggunaan data besar adalah proses mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data besar untuk meningkatkan kinerja organisasi. Jadi, penggunaan data besar di sini tujuannya untuk diolah dan juga mengamati, tapi juga memastikan bahwa data yang kita peroleh dan juga data yang kita olah itu digunakan secara optimal, yang digunakan untuk mendukung strategi organisasi ke depannya. Kemudian tujuannya yaitu yang pertama meningkatkan pengambilan keputusan. Dengan adanya data besar, data yang kita peroleh itu bisa memberikan kita wawasan berbasis fakta, sehingga pengambilan keputusan yang kita ingin ambil itu lebih akurat, cepat, dan juga bisa kita memprediksi keputusan apa yang akan kita ambil ke depannya untuk sebuah organisasi maupun perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi. Dengan adanya data ini, kita bisa menganalisis pola ataupun kinerja sebuah perusahaan kita, di mana kita tuh bisa mengidentifikasi apa sih hambatan yang bisa mengurangi kinerja dalam sebuah perusahaan maupun organisasi. Kemudian kita cari solusinya, bagaimana hambatan itu bisa dikurangi untuk meningkatkan produktivitas kita. Kemudian yaitu mengurangi biaya. Dengan adanya data yang kita peroleh, kita bisa mengolah dan juga menganalisis, sehingga kita bisa mencegah kerusakan sistem pada sebuah organisasi. Kemudian yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Kita bisa mengoptimalkan sumber daya tersebut untuk mengurangi biaya operasional yang kita olah untuk sebuah sumber daya. Kemudian itu mengurangi pengeluaran operasional yang tidak perlu. Dengan adanya data ini kita bisa menganalisis biaya apa saja yang kita keluarkan yang sebenarnya tidak perlu untuk sebuah organisasi, sehingga bisa mengoptimalkan sebuah pembiayaan untuk keperluan selanjutnya. Selanjutnya ada kecerdasan buatan dalam pengendalian kinerja. Definisinya, kecerdasan buatan atau AI adalah kemampuan mesin untuk melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Dalam konteks pengendalian kinerja, kecerdasan buatan dapat digunakan untuk memantau kinerja, menganalisis data, dan membuat keputusan. Contoh sederhananya, AI dapat memantau jam kerja pada karyawan, menganalisis laporan kinerja, dan memberi rekomendasi keputusan. Ini adalah manfaat penggunaan data besar atau big data dan kecerdasan buatan atau yang biasa disebut AI. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Big data dan AI memungkinkan proses kerja berjalan lebih cepat dan tepat. Sistem dapat mengotomatiskan tugas-tugas rutin seperti analisis data, pemantauan, dan pemrosesan dokumen, sehingga pekerjaan yang biasanya memakan waktu lama bisa diselesaikan dalam waktu hitungan detik.
Hal ini membantu organisasi bekerja lebih efisien tanpa harus menambah banyak tenaga. Dan yang kedua adalah meningkatkan pengambilan keputusan. Di sini melalui analisis data dalam jumlah besar, organisasi bisa mendapatkan wawasan yang lebih akurat. AI dapat memprediksi tren, pola perilaku, dan resiko sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih berbasis data, tidak hanya intuisi. Akibatnya, keputusan manajerial lebih tepat sasaran dan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Yang ketiga adalah mengurangi biaya. Dengan otomatisasi, perusahaan dapat menghemat biaya operasional, terutama pada pekerjaan yang sebelumnya memerlukan banyak waktu atau tenaga manusia. Selain itu, analisis prediktif dari AI dapat membantu perusahaan menghindari kesalahan, meminimalkan pemborosan, dan merencanakan kebutuhan dengan lebih efisien. Dan yang keempat, atau yang terakhir, meningkatkan kinerja organisasi. Ketika proses menjadi lebih cepat, keputusan lebih akurat, dan biaya bisa ditekan, kinerja organisasi secara keseluruhan ikut meningkat. Big Data dan AI membantu perusahaan lebih adaptif, responsif terhadap perubahan dan mampu memberikan layanan atau produk yang lebih baik kepada pelanggan. Tantangan penggunaan data besar dan kecerdasan buatan. Yang pertama, keamanan data. Keamanan data adalah tantangan utama dalam penggunaan data besar dan kecerdasan buatan. Data besar dan kecerdasan buatan seringkali melibatkan data sensitif dan rahasia, sehingga perlu dijamin keamanannya dari akses tidak sah. Lalu yang kedua, integrasi data. Integrasi data adalah proses menggabungkan data dari berbagai sumber yang berbeda. Tantangan integrasi data adalah bagaimana menggabungkan data yang berbeda format dan struktur sehingga dapat digunakan secara efektif. Lalu yang ketiga, keahlian sumber daya manusia. Keahlian sumber daya manusia adalah tantangan lain dalam penggunaan data besar dan kecerdasan buatan. Perlu adanya keahlian khusus untuk mengelola dan menganalisis data besar dan kecerdasan buatan. Lalu yang keempat, etika penggunaan data. Etika penggunaan data adalah tantangan yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan data besar dan kecerdasan buatan. Perlu adanya pedoman etika yang jelas untuk memastikan bahwa data digunakan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar hak-hak individu. Jadi dapat diambil kesimpulan yaitu yang pertama, pengendalian kinerja adalah proses penting. Pengendalian kinerja adalah proses penting untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dengan pengendalian kinerja, organisasi dapat memantau dan mengukur kinerja sehingga dapat melakukan perbaikan yang diperlukan. Lalu kesimpulan yang kedua, penggunaan data besar dan kecerdasan buatan. Penggunaan data besar dan kecerdasan buatan dapat membantu meningkatkan kinerja organisasi. Data besar dan kecerdasan buatan dapat membantu organisasi membuat keputusan yang lebih akurat dan efektif. Lalu kesimpulan yang terakhir, tantangan penggunaan data besar dan kecerdasan buatan. Namun perlu diingat bahwa penggunaan data besar dan kecerdasan buatan juga memiliki tantangan yang perlu diatasi. Tantangan-tantangan tersebut perlu dipertimbangkan dan diatasi agar penggunaan data besar dan kecerdasan buatan dapat efektif dan efisien. Dengan demikian, organisasi perlu mempertimbangkan tantangan-tantangan tersebut dan mengembangkan strategi untuk mengatasi mereka sehingga dapat memanfaatkan data besar dan kecerdasan buatan secara efektif dan efisien.